Maturun awit wektalipun saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak saha para lenggah sedaya ingkang tansah hormati. Alhamdulillah wekdal menika kita mlebet bab ingkang nggih menika ngingini larangan menyemir rambut dengan warna hitam bagi laki-laki dan perempuan. Nggih. Menika wonten setunggal hadis nggih ingkang menika. Kalau kita lihat berkenaan dengan mewarnai atau menyemir rambut, tentunya di sana ada tujuan nggih. Sebelum disemir tentunya ada sebab. Sebabnya karena ubanan atau apa nggih? Wanen nggih, wanen. Seandainya rambutnya sudah hitam, tentunya kan tidak perlu disemir. Nggih napa boten? Nggih. Karena pada umumnya hukum asal atau istilahnya rambut secara asal itu warnanya adalah hitam, boten ujuk-ujuk putih, tidak mungkin pasti hitam. Sehingga itu warna asal rambut seseorang. Sehingga ketika nyuwun ngapunten rambut seseorang itu sudah putih, itu diantara hikmahnya bahwa kita adalah hamba Allah yang mana akan menemui ajal. Jadi di antara adanya keberadaan warna rambut putih atau beruban itu pada dasarnya menunjukkan pada kita bahwasanya kita hendaknya ingat akhirat. Kita akan meninggalkan dunia, cepat atau lambat, tetapi nyuwun ngapunten bukan berarti yang sudah beruban itu mesti dua, tidak mesti, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwasanya kalau seorang itu beruban, ya kita ingat bahwasanya kita ini suatu saat akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perlu mempersiapkan diri dengan apa? Menjaga keimanan, ketakwaan, dan banyak beramal soleh, ya. Jadi mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan bab ini, yaitu berkenaan dengan diharamkannya menyemir uban dengan warna hitam. Ada tadi sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, ya, Abu Quhafah, yakni ayah Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu, ya, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih, Jadi yang beruban itu tidak hanya rambut, Pak, terkadang jenggot, bahkan jenggotnya lebih duluan juga ada, termasuk alis, komplit, Jadi rambut, alis, dan jenggot. Nah, kemudian ya, ketika datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih, ya, istilahnya seperti kapas, ya, artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghayyiru hada bi syai'in wajtanibu as-sawada." Ubahlah uban ini, maksudnya semirlah, ya, uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadisnya hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian Bapak rahimani wa rahimakumullah,
ulama besar Syafi'iyah, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ini membawakan hadis ini dalam bab yakni dianjurkannya menyemir uban dengan sofroh. Ya, sofroh ini warna kuning, ya, warna kuning, dan juga hamroh yakni warna merah, dan diharamkan menggunakan warna hitam. Nah, kemudian dijelaskan di situ ketika menjelaskan hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa beliau yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji, okay? Itu Imam An-Nawawi, okay? Abu Zakaria, okay? Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah itu mengatakan, menurut mazhab kami yakni Syafi'iyah, menyemir uban berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu dengan sofroh yakni warna kuning atau hamroh yakni warna merah, dan diharamkan menyemir uban dengan warna hitam menurut pendapat yang terkuat. Okay. Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya hanyalah makruh kalau menyemir hitam. Okay. Makruh itu dibenci, dibenci begitu. Namun pendapat yang menyatakan haram, ya, dengan menyemir warna rambut dengan hitam itu lebih tepat, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Wajtanibu as-sawad, hindarilah warna hitam. Inilah pendapat dalam mazhab ini. Nah, jadi mazhab Syafi'i ini punya pendapat bahwasanya menyemir rambut dengan warna hitam itu hukumnya haram, okay? Nah, ini bukan masalah keras tidak keras, ya Pak. Nah, ini hukumnya seperti itu. Nah, berkenaan dengan boleh enggak disemir warna hitam, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Sudarno, dalam kondisi-kondisi tertentu maka diperbolehkan. Seperti apa? Dalam kondisi peperangan. Di saat negara membutuhkan para lelaki, bapak-bapak untuk ikut terjun berperang, sehingga barangkali terlihat badannya sudah sepuh, sudah lansia, rambutnya beruban, kumisnya dan jenggotnya beruban, barangkali alisnya juga beruban, begitu, maka hal seperti itu kalau perangnya itu perang fisik itu tidak ditakuti oleh lawan, kita kalau tembak, Bang, dari jarak jauh, kalau pakai bambu runcing, pakai pedang, pakai tombak, maka tidak ditakuti oleh lawan. Sehingga supaya ditakuti, maka disemir dengan warna hitam, sehingga terlihat gagah, pemberani, begitu, satu lawan 10, oke, kan gitu ya Pak ya. Itu kalau kesannya adalah masih muda, begitu, maka diperbolehkan, pada saat kondisi berperang. Ini dalam rangka tentu untuk mengelabui musuh, bahwasanya lawan yang akan dihadapi itu ternyata kaum muslimin gagah berani, masih muda semuanya, rambutnya hitam, wah tentu kekuatannya sangat besar, kan begitu, Bedanya kalau yang maju adalah nyuwun ngapunten sampun beruban, nampak sepuh, sudah tua, ya loyo, paling nendang sekali sudah nggak bisa lagi, barangkali kan seperti itu, Nah, sehingga diperbolehkan untuk menyemir rambut, ompong, ya Pak ya. Nah, ini sangat musuh tidak akan takut dengan yang seperti itu. Nah, seperti itu, Baik. Kemudian Bapak rahimani wa rahmatullah, di sana memang ada
semacam ancaman ya, semacam ancaman bagi yang menyemir rambut dengan warna hitam. Itu ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhtibuna fi akhir zaman bisawadi ka hawasilil hamami la yarihuna rohihatal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Nyonya betul nggih? Aduh, berarti kan berat nggih. Hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasai. Nggih. Sebenarnya nyonya betul. Jika menggunakan kalau dalam istilah mereka ya orang Arab itu katmun atau katam yakni inai yakni untuk mewarnai rambut itu akan menghasilkan warna hitam. Jadi sebaiknya ya katam itu tidak dipakai sendirian namun dicampur dengan hina atau semacam pacar gitu nggih. Jadi tumbuh-tumbuhan atau dedaunan sehingga warna yang dihasilkan ya adalah hitam kekuning-kuningan atau hitam kecoklatan. Jadi yang penting tidak hitam legam ya Pak nggih. Gitu ya, jadi harus ada warna tidak hitam, mungkin agak kekuning-kuningan atau agak kemerah-merahan. Tapi kalau merah beranang nggih kados nggih mboten pas menawi teng daerah kita nggih. Yang ceramah Masya Allah rambutnya disemir merah. Wah ini jadi itu juga tidak pas. Termasuk gondrong seorang ustaz kiai rambutnya gondrong melebihi pundak, ya tentu itu tidak pas. Karena maksimal rambut yang harus umpamanya kita pelihara ya sampai pundak itu pun harus rapi, harus rapi. Saged dipun pahami nggih Pak nggih. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwasanya kalau rambut itu pada asalnya adalah hitam, kalau masih muda rambutnya itu hitam, maka ya jangan disemir. Jangan ngapunten nggih. Dengan disemir yang barangkali warna-warni ya tidak boleh juga. Karena itu dikhawatirkan tasabuh kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Ya. Ada sebuah riwayat yang sering kita dengar juga, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kan kita takut Pak. Biasanya yang menyemir nyuwun ngapunten nggih warna-warni itu kan orang-orang yang tidak beriman. Nggih. Sehingga kita tidak perlu meniru-niru mereka. Jadi sekali lagi intinya bahwasanya kalau kita menyemir, harus menyemir, maka hindari warna hitam. Jangan sampai berwarna hitam kecuali dalam kondisi peperangan demi mengelabui musuh-musuh yang ada. Kata nggih, Bapak nggih, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barangkali ada tambahan dari bapak-bapak yang lain, kami persilahkan kita diskusi. Ya, intinya ini adalah sebuah pembelajaran kita mengaji bersama apa yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita selaku seorang mukmin harus sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ngaten nggih, Bapak nggih, mekaten saekullah kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.